Nah, kita langsung aja kali ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah pada datang ke sini buat Lavita sama Hasan. Iya. Teman-teman semua, kita dari warga Kaustina, mahasiswa juga di sini ada. Kita mau sharing nih sama teman-teman semua tentang kaus gitu kan. Mungkin sebab teman-teman semua yang udah join di Instagram Kaustina udah tahu kaus itu seperti apa. Tapi buat teman-teman yang baru join, udah mau lulus nih, lagi cari-cari beasiswa, mau kemana ya sekolah buat S2 atau S3. Nah ini kayaknya momen yang pas deh buat kalian buat join di Instagram live kita. Ini aja kita perkenalan dulu ya. Nah, nama saya Dika. Dulu saya pernah jadi admin di website dan Instagram. Nah, sekarang sudah diterimakan ke adik-adik saya sekarang ini. Ya, nah, sekarang saya posisinya di kaus sebagai postdoc. Tapi dulu saya PhD juga. Nah, gitu. Nah, silakan nih, Bapak dari Hasan dulu. Hasan. Oke, nama saya Hasan dari CMC, Computer Science, Electrical, Mathematics, and Stats. Saya PhD masuk tahun 2022. Ya, halo, kenalin semua, saya Lavita dari Bioengineering, BC ya. Terus saya join di awal tahun 2023 ini sebagai PhD student. Oke. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi kita mau share aja tentang kaus ya. Nah, untuk permulaan kita enaknya ngobrolin tentang apa aja yang Lavita ini rasakan, lihat dan observe gitu selama 2 minggu ke belakang. Karena kebetulan Lavita ini sebagai kita bilang take over admin Kaustina di Instagram. Jadi beliau ini sudah keliling-keliling kampus, sudah banyak share tentang kampus ya, foto-fotonya, videonya. Nah, kita pingin tanya lebih detail di sini. Jadi dielaborate lagi. Jadi teman-teman bisa tahu nih. Oh, ternyata kalau di library kaus seperti apa, laboratorium kaus seperti apa, dan mungkin ada beberapa grup riset seperti apa gitu ya. Kita langsung mulai aja ya. Nih, kan saya lagi buka Instagram Kaustina nih ya. Kita cek nih, ngapain aja dia. Oh iya, pertama kali kalau nggak salah kan keliling-keliling di di gedung 3 ya. Iya, betul. Nah, di gedung 3. So di gedung 3 itu ada apa aja sih? Iya, jadi mungkin buat perkenalan ke teman-teman yang nonton ini juga, jadi di kaus ini gedung perkuliahan itu kan ada satu senternya sendiri, ada satu tempat di satu tempatnya itu. Nah, kira-kira di situ ada 5 building utama untuk lab, ya ada 5 building. Nah, itu ada jadi building 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, itu biasanya isinya lab-lab gitu. Nah, kebetulan lab saya itu ada di building 3. Dan satu building itu biasanya punya 5 lantai. Cuman untuk labnya itu sendiri biasanya cuma sampai lantai 4 ya. Cuma sampai lantai 4. Nah, kalau lab saya itu di building 3, lantai 3 gitu. Kalau Hasan sendiri di mana? Udah di building 1, lantai 3. Lantai 1. Kalau saya di building 5. Ya, jadi tadi dibilang sama Lavita ada 5 building. Ini 5 building itu 5 building utama ya. Tempat fakulti sama student buat riset. Tapi sebenarnya total building itu udah mungkin ada sekitar 19 pada 20 gitu. 20 ya. 20. Building. Tapi itu udah termasuk dengan building student, sama admin ya, sama security, semua ada di situ. Tapi yang 5 gedung utama yang teman-teman bisa lihat di advertisement tentang kaus itu isinya tentang isinya fakulti dan student-studentnya gitu. Dan setiap building itu dia tuh diisi oleh dari prodi masing-masing gitu ya. Ada yang dari earth science, ada yang dari computer science, ada yang dari biology, ada yang dari macam-macam lah, chemical science. Nanti kalian bisa cek juga di Instagram Kaustina dan di Kaus. Nah, terus tadi dari gedung 3 ya. Di gedung 3 tuh ada apa aja di dalamnya tadi? Oh iya. Jadi kalau di gedung 3 itu kalau untuk dari lantai kita nyebutnya lantai 2 sampai lantai 4 itu isinya lab, semua lab. Jadi lab-lab kecil yang ada PI-nya masing-masing gitu. Salah satunya lab saya lab sensor gitu. Jadi masing-masing lab itu punya lab kecilnya sendiri untuk riset internal istilahnya.
Nah, terus di bawahnya di basement di lantai 0 kita sebutnya itu banyak lab-lab yang bersama gitu. Jadi bisa sebenarnya semua mahasiswa di kaus ini bisa pakai bersama lah istilahnya. Nah, itu dia fasilitasnya lengkap banget. Jadi untuk di building 3 sendiri itu paling utamanya itu ada nano fabrication lab. Itu atau clean room, jadi itu biasanya buat fabrikasi alat-alat yang skalanya nano sampai mikro sampai nano, jadi yang kecil-kecil. Jadi itu karena saking kan itu device-nya kecil-kecil ya, itu ukurannya kecil-kecil, jadi debu yang kecil yang kita nggak lihat pun itu bisa interrupt pembuatan device-nya gitu kan, makanya itu harus di clean room gitu. Jadi itu salah satu yang advance-nya di sini gitu, karena nggak semua kampus juga bisa bikin clean room itu gitu, karena kan ada sertifikasinya. Nah, itu mungkin salah satu yang jadi main. Terus juga ada karakterisasi lab, jadi untuk alat-alat karakterisasi mungkin kalau yang bidangnya di material gitu udah paham lah ya alat-alat karakterisasi. Nah, itu juga lengkap banget gitu di bawah itu di basement. Terus juga ada lab bioscience, jadi untuk misalkan yang berhubungan dengan sel atau misalkan percobaan dengan tikus dan segala macam. Nah, itu juga ada di bawah gitu di building 3 lantai. Tadi bilang nano fabrication ya. Sebenarnya apa yang difabrikasi itu apa sih? Jadi yang difabrikasi itu mainly di situ tuh semiconductor. Gitu, semiconductor. Jadi yang paling utamanya itu riset-riset mungkin dari electrical gitu atau dari divisi-divisi lain yang ada hubungannya sama bikin semiconductor gitu. Kalau misalnya lab saya sendiri, kita nggak bikin untuk semikonduktornya, tapi kita juga bikin ada satu alat di sana itu untuk bikin namanya microneedle. Jadi kita mau bikin suntikan, kan kita tahu yang suntikan umum itu gede-gede dan sakit ya. Nah, itu yang di dokter-dokter biasa itu yang kan? Di dokter biasa itu. Nah, kalau di lab saya itu mau ngembangin bikin suntikan tapi yang nggak sakit. Karena dia saking kecilnya gitu. Nah, itu jadi skala si needle-nya itu adalah micro gitu. Nah, itu ada salah satu alatnya yang bisa untuk fabrikasi ukuran mikro itu gitu di kaos ini. Kalau Wira sendiri ngerjain apa di sana? Itu juga sama yang microneedle itu. Jadi waktu itu pernah share juga kan ya waktu di dalamnya itu. Jadi saya bikin microneedle itu dengan optimasi desainnya gitu. Gimana caranya si needle-nya itu bisa sempurna untuk injek ke kulit gitu, dan bisa nge-deliver obatnya gitu. Kalau misalnya nanti buat healing gitu, misalkan ada luka dan segala macam kayak gitu. Arahannya buat healthcare aja atau buat yang lain juga bisa? Sebenarnya kalau secara umum itu banyak banget aplikasinya gitu. Cuman untuk memang bahkan nggak cuma manusia tapi bisa juga untuk tanaman gitu. Jadi ataupun hewan gitu. Cuman memang kalau di lab saya fokusnya di healthcare gitu, untuk manusia kayak gitu sih. Kalau Hasan gimana, San? Di building 1 ya? Iya, di building 1 tuh ada lab apa aja sih? Jadi di building 1 itu sedikit beda sama building 3 ya. Kalau di building 3 itu lebih ke laboratorium, kalau building 1 itu lebih ke tentang simulasi. Jadi di building 1 bukan hanya CMC aja, tapi ada sedikit porsi dari BSI, divisi lain. Nah, itu juga sama-sama simulasi gitu. Terus yang menarik dari building 1 itu, di building 1 ya, tadi sama 4 lantai, di lantai paling dasar itu ada sesuatu yang termasuk ikonik di kaus, yaitu superkomputer. Jadi di kaus ini kita punya superkomputer yang namanya Shaheen gitu. Nah, Shaheen itu salah satu superkomputer yang paling kuat di dunia, salah satu kalau di Timur Tengah itu yang paling kuat. Nah, buat teman-teman yang misal simulasinya berat, misal ini nggak hanya untuk CMC aja ya, termasuk bioengineering, mungkin tentang biologi yang ingin menemukan molekul atau apa itulah gitu. Itu yang komputasi berat itu langsung bisa dijalankan, sehingga kita punya ide-ide yang keren-keren itu bisa lah disimulasi. Gitu. Bisa kasih ilustrasi nggak, misalnya kalau kita ngerjain simulasi di
komputer biasa gitu di laptop atau misalnya workstation yang standar tuh berapa lama. Tapi kalau pakai Shaheen jadi bisa berapa cepat gitu. Nah, kalau itu sendiri tergantung dari ini ya, queue-nya sendiri ya. Jadi kalau high demand, jadi kan superkomputer kan di-share gitu. Dan penggunanya bukan hanya dari satu device saja, tapi semua di dalam kaos ini bisa memanfaatkan gitu. Nah, kalau high demand otomatis lebih lambat, tapi berapa kali lipatnya ya berkali-kali lipat, anggaplah di atas 10 at least gitu. 10 kali lipat Ya, lebih at cepat. least, ya. Oke. Dibanding Terus- workstation biasa. Ya. Oke. Jadi workstation kita sendiri itu masing-masing dari kita kan dapat workstation. Itu sebenarnya sudah kuat gitu. Kalau dibanding di pasaran, anggap di pasaran Indonesia komputer PC, Nah, itu punya kita yang individual itu udah kuat. Nah, Oh, iya. udah kuat, Shaheen ini jauh lebih kuat gitu. iya. Ya buat ini buat teman-teman ini ya, buat ilustrasi aja. Kan biasanya kita kadang-kadang punya komputer di rumah gitu ya. Komputer di rumah tuh paling dari segi RAM tuh paling cuma berapa sih giga sih? Cuma 16, paling 32. Mungkin VGA-nya juga paling berapa 2, 3 giga gitu ya. Betul. Prosesornya juga kan mungkin berapa i7. Dan misalnya clock-nya juga paling cuma 2 GHz, 2,3 GHz. Tapi kalau misalnya workstation yang dibilang di sama apa namanya? Sama Hasan ini, dia tuh gede banget, bisa ratusan gigabyte. Itu tuh workstation biasa individu loh. Nah, kalau ke Shaheen itu malah jadi jauh lebih banyak lagi. Makanya emang agak-agak generous ya kalau masalah workstation. Itu tolong dipencet aja M-nya tuh. M, dah lepas. Lepas. Nanti pencet M-nya. Udah? Oke. Biasa, operator. Coba lihat dulu. Udah belum? Baterainya habis? Betul. Oh, ya udah deh kalau baterainya habis diganjel aja. Ganjel, ya udah. Nah, terus balik lagi nih ke waktu take over-nya Lavita nih kan pernah jalan-jalan juga ke apa ya namanya? Ke library ya. Ada apa sih di library di Kaus dan kira-kira bedanya library di tempat lain gimana gitu? Kalau yang aku lihat jadi library di Kaus tuh sebenarnya ada dua ya, yang kalau yang fisiknya ya, yang itu ada yang di daerah perkuliahan, kampus yang di dekat 5 building tadi, sama yang di Harbor, jadi di daerah perumahannya, istilah apartemennya mahasiswa gitu. Nah, terus kalau yang utama itu sebenarnya mungkin di situ yang paling enaknya itu adalah karena tempatnya gitu. Jadi tempatnya itu kan dia punya banyak spot untuk kayak student untuk belajar gitu ya. Ada ruangan kecil-kecilnya, ada ruangan besar yang buat diskusi gitu. Ada ruangan kecil untuk mungkin belajar sendiri dan juga ada tempat untuk workshop atau misalnya seminar-seminar biasanya ada di situ. Dan di sana juga ada buku-buku fisiknya juga gitu kan. Ada buku-buku fisiknya. Cuman memang kalau paling lengkap itu yang di digital ya kan. Kalau di library digital itu banyak banget koleksi paper dari paper, buku dan segala macam, jadi bisa diakses, dan mungkin sekarang juga lebih banyak digital ya daripada fisik yang dilihat. Terus juga ada fasilitas kayak printing shop juga di bawah untuk biasanya kalau anak-anak sini mau conference atau apa bisa printing di situ juga kan, atau kebutuhan lainnya gitu. Itu sih paling di yang library itu gitu. Nah, kalau misalnya student bebas aja masuk. Iya betul, kalau nggak perlu registrasi. Nggak perlu registrasi ya kan, banyak ya kalau di kampus-kampus lain biasanya harus registrasi atau apa, kali ini masuk aja. Dan komputer di sana juga tersedia. Iya kan? betul, komputer dia juga di sana tersedia, bisa dipakai. Dan tadi kan Leslie juga cerita yang koleksi digitalnya banyak ya dibanding sama fisik. Nah, dulu waktu saya join di PSD itu yang fisik banyak. Tapi sekarang lebih sedikit. Karena kita bertransformasi ke era digital. Dan sekarang juga bukan gedung, lantai 3-nya dulu kan masih termasuk library. Tapi sudah direnovasi buat jadi learning center, kemudian AI center buat yang belajar artificial intelligence. Jadi sebenarnya dari segi fisik library-nya berkurang sedikit, tapi kalau digitalnya itu jadi jauh lebih kaya lagi. Ya. Dan teman-teman, nah ini yang bagusnya, salah satu bagus di Kaus tambahan juga. Misalnya kalian mau nyari paper dari publikasi jurnal-jurnal yang dibilang bagus gitu ya. Di Kaus tuh
Kaus tuh subscribe ke banyak jurnal, jadi mudah banget untuk cari jurnal, kemudian download gitu. Mungkin buat teman-teman yang di kampus lain ada keterbatasan gitu ya dalam mendownload gitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena ada teman-teman saya juga yang baik yang ada di kampus lain atau yang sudah lulus gitu, karena suka balik lagi ke kita, guys, tolong dong downloadin paper ini gitu ya. Ya sebenarnya kan agak-agak gimana ya gitu karena kan mereka nggak subscribe, tapi demi demi pengetahuan gitu ya udah saya open science lah, kita buka, saya download, terus saya share. Cuman 1 atau 2, cuman tuh menunjukkan Kaus itu punya akses lebih luas ya terhadap jurnal, publikasi yang harus subscribe, yang harus open source gitu, yang open access ya. Ada tambahan lagi Mas, jadi kalau di library itu misal ada kita mau buat request, gitu itu simple sebenarnya. Tinggal kita submit, kita pengen buku apa yang misal nggak tersedia di Kaus, tinggal request ke library, nanti library bisa menyediakan asal itu relevan gitu bukunya. Jadi ya tentang pengetahuan. Iya gitu. Oh iya bener juga. Iya. Kalau misalnya nggak ketemu, tinggal beli. Apa? Enggak. Tinggal beli. Request. Iya tinggal request. Dan kalian juga bisa beli buku juga. Misalnya harus beli buku fisik gitu ya. Terus nggak ada di digital, nggak ada. Di fisik juga nggak ada di kampus. Kita bisa request, kasih link, tolong dong belikan gitu. Nanti library belikan gitu. Nanti nge-charge ke profesor. Itu juga bisa juga. Dan itu prosesnya cepat juga. Simple Banget. Tinggal yang lama tuh sebenarnya tinggal nunggu bukunya dikirim ke kausnya aja sebenarnya. Tapi proses pembeliannya cepat. Gitu. Apalagi ya kita mau cerita. Sama tambahan mungkin ini juga kalau misalnya di Indo kita sibuk nyari printan atau apa, kalau di sini tuh kita bisa pakai print di mana aja dan itu gratis gitu ya. Iya. Di sini tinggal pakai ID kita langsung bisa nge-print di mana aja. Iya, yang A4 ya? Iya, betul. Iya, benar. Terus tadi juga saya bilang sempat jalan-jalan ke Core Lab ya. Saya lihat pernah ke Core Lab, kena pakai alat SIM gitu ya. Betul. Boleh share sedikit nggak tentang Core Lab di Kaus itu seperti apa? Oh iya, jadi Core Lab di Kaus itu kayak apa? Dia yang main labnya di Kaus gitu ya. Dia ada banyak banget jenisnya gitu. Dari mulai nanofabrication lab yang tadi udah disebutin, bioscience lab, terus ada juga microfluidic, thin film, dan lain-lainnya. Pokoknya ada, bisa diakses lah di corelab.kaus.edu.sa kalau nggak salah. Ada. Aduh, sorry ya. Tadi internetnya agak ngaco tadi. Iya, ternyata tadi sempat nyambung ke jaringan yang lain gitu. Bukan yang kuatnya, gara-gara kabelnya tadi sempat lepas. Jadi kelihatan juga sih di sini. Jadi sorry ya teman-teman. Tadi kita ngulang sedikit aja ya. Ngulang sedikit. Tadi kan dibilang ada banyak alat di Core Lab. Salah satunya SEM. SEM itu scanning electron microscope. Jadi Bapak membuat teman-teman bisa melihat ke struktur yang paling kecil gitu, micron scale lah kita bilang, atau mungkin nano ya, ada beberapa yang disebut nano. Biar melihat misalnya kalau saya kan suka lihatnya batu ya, di dalam batu itu ingin melihat ukuran grainsnya seperti apa, mineralnya apa. Kalau misalnya kita batu itu mengandung organic matters, kira-kira ada fosil apa gitu. Mungkin teman-teman yang lain kayak Lavita juga melihat objek yang lain yang kecil gitu. Ya, yang bagusnya di Kaus itu karena ada beberapa ya, ada berapa? 6 ada? Di itu doang, di yang imaging Core Lab itu ada 6, tapi di center lain juga ada banyak, jadi banyak banget. Iya, jadi banyak banget SEM. Jadi tadi dibilang di center Core Lab itu, ya kita bilang Core Lab itu ada satu center yang isinya itu alat-alat semua buat eksperimen. Tetapi setiap profesor, setiap lab kecil-kecil itu punya alat juga. Nah, yang di Core Lab biasanya tuh yang paling advance, karena dia belinya juga kan mahal, yang belinya kampus. Kalau di lab kecil-kecil yang bayar kan profesornya, biasanya itu yang versi mininya. Nah, saya juga tuh pernah pakai SEM juga, dan gampang banget, tinggal booking tempat, booking waktu, terus datang. Kalau kosong ya langsung kerjain gitu. Yang penting training dulu. Yang penting training dulu, bener. Nanti trainingnya kalau kalian join Kaus lah, ya baru ini. Nah,
Terus bukan hanya SEM, banyak banget ya. Iya, betul. Ada SEM, ada buat XRD gitu ya, buat belajar mineral composition. Ada apa lagi Ada ya? TIM yang alatnya TIM. yang gede banget kayak ruangan itu kayak apa kita sampai harus naik tangga buat Oh pakai iya, alatnya. ada juga NMR Iya ya, betul, ada NMR apa buat belajar apa kalau buat kita yang di Earth Science tuh pingin melihat apa namanya itu titul relaxation yang nantinya hubungannya tuh ke porosity dari batuannya, macam-macam lah. Nanti teman-teman kalau mau lihat yang detail datang aja ke websitenya KAUS, nanti ada core Core lab, lab, nah, dilihat ada alat apa aja. Nah, siapa tahu kalian terinspirasi dengan alat-alat tersebut, oh kayaknya saya mau studi ini baru cari profesornya baru daftar gitu ya. Coba kita lihat ada apa aja lagi, apalagi ya sekeliling-keliling di sana. Sambil nunggu mungkin ada Oh iya, tanya jawab ada ya. pertanyaan Iya, nggak dari langsung di teman-teman? komen aja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di di IG Live, tulis aja, ketik, nanti kita lihat ya. Terus kita baca, kita cari, kita jawab juga kalau kita bisa jawab ya. Oh iya, kita juga punya profesor orang Indonesia loh. Iya betul. Jadi orang kelahiran Indonesia, tapi dia besar di Singapura. Nah, kemudian dia sekarang jadi profesor di KAUS. Baru kurang lebih belum setahun ya? Belum, Ya, November. belum setahun. Namanya Dan Daniel. Dia asisten profesor di physical science. Nah, itu kalian coba cek profilnya. Siapa tahu kalian tertarik buat join grupnya dia. Iya, ada satu juga yang baru bakal masuk fall ini, dia juga muridnya dan jadi bakal masuk jadi Baru tahu tuh kan Perdana. perdana. Nah, bisa jadi ini adalah sebagai channel kita nih orang Indonesia masuk ke KAUS ya, bisa jadi bekerja dengan Profesor Dan Daniel. Silakan cek profilnya ya. Apalagi ya? Oh, masalah beasiswa ini selalu pertanyaan Paling panas ini. paling panas. Semua orang pasti nanya tentang beasiswa KAUS. Mungkin dari Lavita dulu deh, atau nanti ceritanya gimana? Mungkin sebelum itu Mas, saya juga sempat banyak dapat pertanyaan karena ini masih perkuliahan ya, itu banyak yang nanya soal perkuliahannya dulu gitu Mas. Perkuliahan boleh? Perkuliahan dulu. Nah, terus banyak banget yang nanya soal ini DO di KAUS kayak gimana. Belum masuk nih padahal, tapi udah nanya DO. Oke, gini aja dulu. Oke, kita ngomongin tentang perkuliahan dulu sama DO. Kalau misalnya beasiswa tuh udah banyak ya di online. Kalian bisa cek. Saya juga udah pernah presentasi tentang beasiswa udah 3 kali. Tinggal cek aja. Sekarang kita yang dulu ya, yang agak unik dulu nih tentang kuliahan. Nanti kita lihat kuliahnya di BSC seperti apa, seperti di CMC seperti apa, dan di PC seperti apa. Oke, dari boleh deh ya. Ya, jadi kalau di BC itu beda sama PSC sama CMC. Kalau di PSC sama CMC itu kan ada qualification exam ya. Nah, kalau misalkan di BC itu nggak ada gitu. Jadi memang kalau kata yang siswa-siswa di sini yang di BC ini emang jarang gitu ya, ada yang di DO atau segala macam itu karena nggak lulus qualification exam. Karena kita tuh pakainya pre-proposal dan proposal gitu. Jadi pada tahun pertama itu pre-proposal dulu, terus tahun kedua baru proposal, baru itu disebut PhD candidate gitu. Jadi dari PhD student jadi PhD candidate gitu, ganti status lah istilahnya. Nah, jadi untuk pre-proposal itu lebih ke kayak proposal mau ngapain gitu disertasinya di BC ini. Nah, sedangkan kalau di proposal itu dia diminta udah ada proof of concept dari yang dipropose waktu di pre-proposal gitu. Jadi kalau pre-proposal istilahnya kalau di Indo mungkin bab 1 sampai bab 3 gitu. Nah, kalau di yang proposal itu udah ada sedikit data gitu dari yang diajuin di pre-proposal gitu. Nah, biasanya mungkin yang jadi masalah itu adalah kalau di tahun pertama ini kita nggak cocok sama profesornya gitu, entah karena miskomunikasi, misalnya jadi nggak bisa komunikasi dengan baik dengan profesor, atau profesornya nggak suka kinerja sama kita gitu dan segala macam. Nah, biasanya intrik-intrik di situ yang bikin nggak lulus pre-proposal gitu. Jadi bukan karena hasil presentasinya gitu kebanyakan ya, tapi karena misalkan ya kurang bagus ininya dan segala macam. Jadi lebih ke mungkin bisa dibilang subjektif lah ya, maksudnya nggak yang tertulis gitu. Kalau di BC kayak gitu sih. Kalau perkuliahan, tapi ada enaknya lagi perkuliahan itu untuk PhD ya.
untuk PhD itu mata kuliah wajib cuma yang harus diambil tuh cuma 2 mata kuliah gitu. Jadi sisanya riset gitu. Jadi biasanya emang anak-anak di BC cuma ngambil di semester pertama aja mata kuliah, habis itu sisanya udah riset kayak gitu sih kalau di BC. Oke. Tadi proposal di tahun pertama, Dan proposal tahun kedua, betul. Oke. Kalau di CMC gimana? Oke, di CMC jadi tadi kan ngomongin tentang gimana sih ada peluang DO atau enggak gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa beberapa bagian. Pertama misal dari course itu sebenarnya kan ada batas minimalnya ya. Nah kalau beberapa dari kita ada yang ada minimalnya gitu, terus memenuhi syarat itu, saya kurang tahu sendiri. Minimal berapa kalau di computer science? Kalau nggak salah B ke bawah, B minus ke bawah itu udah kartu kuning atau kartu merah atau 2 mata kuliah gitu. Kalau di PSE itu B minus itu udah kartu kuning tuh. Oke. Iya, karena ada yang nggak boleh nih nggak boleh kartu kuning. Harus minta tambahan. Objection ke faculty nggak? Iya, misalnya kita harus datang ke fakultinya, kemudian kita minta kayak remedial test atau apa additional work gitu, yang buat ngerubah itulah. Soalnya kalau udah C itu udah langsung DO. Iya, kartu merah. Kartu merah. Itu dari course. Lalu kedua dari qualifier exam. Tadi di BC kan nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kalau di CMC sama PSI itu ada. Nah, qualifier exam ini biasanya kalau untuk master di CMC itu ada kesempatan 1,5 tahun. Misal kita masuk fall 2022, terakhir kita bisa ngambil kesempatan qualifier itu 1,5 tahun setelah masuk, itu yang master. Kalau yang PhD itu 1 tahun semenjak masuk gitu. Nah, lalu Di qualifier itu apa tuh yang diujikan? Oke, qualifier apa yang diujikan? Jadi itu mata kuliah untuk master ya. Jadi qualifier itu sebenarnya kewajiban untuk PhD. Tapi di computer science itu bisa diambil waktu master yang ambil MS PhD. Kan di kaus ada master aja, MS PhD sama PhD. Nah, yang MS PhD ini bisa ngambil kesempatan waktu dia masih master. Apa kelebihannya? Mereka kan baru belajar ya. Jadi langsung bisa qualifier exam mumpung masih segar gitu. Itu pertama. Nah, terus yang diujikan ada berapa mata kuliah. Sebenarnya itu tergantung dari jurusannya. Nah, di jurusan saya itu ECE, Electrical Computer Engineering. Itu kita bisa pilih 5 dari 10 mata kuliah master yang disediakan. Nah, dari 5 itu kita cukup mengerjakan 3 area. Dari 3 area itu ada 5 soal. Nah, syarat lulusnya itu sebenarnya masih dirahasiakan, tapi kalau dengernya itu 80 gitu. At least bisa lulus langsung. Nah, kalau di bawah itu batas minimalnya itu 60. Nah, 60 sampai 80 itu kalau misal itu harus ada remedi. Jadi artinya nggak lulus tapi bisa ngulang semester depan selama di dalam 1 tahun kalau PhD. Tapi kalau di atas 80 langsung lolos gitu. Nah, itu bisa diambil dari semester 1. Jadi di CMC itu kebetulan semester lalu saya ambil waktu fall, ya alhamdulillah aman gitu. Jadi 1 semester sudah beres, qualifier, course beres gitu. Nah, itu dari qualifier. Selanjutnya dari proposal. Nah, proposal itu ada juga gitu. Nah, kalau proposal kita bagus ya oke, kalau enggak bisa kesempatan ulang, tapi kalau beberapa kali ngulang enggak ada perkembangan, itu juga bisa. Yang terakhir dan yang paling penting itu dari profesor. Nah, kalau kita nggak cocok sama profesor, cekcok dan lain sebagainya, bisa jadi qualifier kita bagus dan lain sebagainya bagus, tapi di spot-spot itu profesor bisa jadi nendang kita. Gitu. Jadi dari 4 faktor itulah. Selebihnya itu tinggal ngikut, terus kita ngerjain, ngelakuin riset, ya usaha kita yang terbaik, insya Allah aman lah. Soalnya jauh lebih banyak yang lolos daripada yang DO. Iya. Tapi memang ada. Iya. Nah, tapi persiapan lah. Kalau qualifier itu persiapan kalau sebelum diterima, udahlah dasar-dasar, misal kalkulus, linear algebra, signal system, apalah pelajaran yang dasar yang S1 itu di review dulu. Jadi ketika masuk, kita sudah keadaannya sudah ada pemanasan gitu. Iya. Itu mungkin. Oke, nah saya rangkum aja ya. Jadi kalau mahasiswa itu bisa masuk lewat master,
master PhD atau langsung PhD. Dan biasanya ya, kalau orang dari Indonesia itu akan ditawarin langsung master PhD. Kita tuh nggak bisa kayak cuma datang master aja gitu. Cuma hanya ada satu kasus yang terakhir ini yang datang cuma master aja. Ya? Ada satu lagi juga. Jadi Kaus sebenarnya lebih suka datang tuh master PhD. Nanti ditawarin aja. Sebenarnya ujung-ujungnya tuh gimana kita ya. Cuma tadi ditawarin. Walaupun kamu datang daftar tuh master, nanti dapat jadi master dan PhD. Nah, nanti kalau master cuman kerjain course aja, itu intinya. Tapi ada beberapa yang di tengah perjalanan, master ini sudah attach sama satu profesor gitu, dan profesor minta untuk melakukan riset gitu ya. Biasanya ini udah ada menjurus ke master PhD. Tapi kalau cuma yang pure master aja, hanya course aja, udah lulus, course, udah 2 tahun atau 1,5 tahun, ujian, atau nanti bisa pilih mau lulus sebagai course aja atau lulus dengan tesis gitu. Sedangkan kalau master PhD nanti di tengah perjalanan atau di akhir-akhir masa masternya itu udah mulai melakukan riset. Setelah dia sudah lulus S2-nya dengan ditandai dengan lulus master atau defense, masuk tuh di zona PhD. Nanti ngambil lagi kuliah lagi minimal 2, sama di PhD 2 juga, semua kayak 2 juga. Nanti kalian bisa cek juga di apa namanya di student handbook lah, ya segitu. Kalau misalnya baru masuk langsung PhD, minimal juga ngambil 2 gitu. Tapi kalau di PhD itu, pas lagi nanti kita qualification exam, itu cuma harus ada 3. Jadi walaupun mau gimana pun kita ngambil 3. 2 yang 300 course level, 1 yang boleh 200 course level. Maksudnya 200 itu adalah yang master level gitu. Kalau yang 300 itu yang PhD level. Ada juga 100 level, itu tuh yang basic lah, kayak linear algebra gitu kan ya. Yang benar-benar basic kalkulus itu ya 100 level. Nah, qualification itu diambil 1 tahun setelah memulai PhD atau sama tadi ya Hasan bilang di tahun ke-2 atau ke-3 lah. Iya, setelah dari master. Oke. Ya, setelah dari master. Jadi sebenarnya sama aja. Nanti kalau ada yang master duluan, kemudian jadi PhD, kemudian ada mahasiswa PhD duluan, itu juga kualifikasinya bareng. Nah, di qualification ini yang diujianin adalah yang dikuliahin ya, dikuliahin. Nanti dilihat nilainya, kalau lulus, kalau misalnya gagal, kita dikasih kesempatan untuk mengulang di semester berikutnya. Ya. Gagal lagi, ya itu udah nggak bisa lagi, nggak bisa diselamatin lagi.